adalah kita dah kena mula didik anak cucu kita belajar ilmu survival. Okey. Dah mula kena ajar anak cucu kita ini. Iya, aku juga berpikir kayak gitu guys ya. Gimana kalau nggak ada teknologi lagi gitu kan, tiba-tiba internet mati, apa listrik mati gitu ya, semuanya seluruh dunia gitu ya, pasti balik lagi ke zaman batu gitu kan. Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini. Terima kasih telah berdonasi dan menjadi member di channel ini. Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React TV. Oke teman-teman semua, apa kabar? Kalian semua semoga sehat-sehat selalu ya. Dan hari ini seperti biasa kita masih melihat ceramah Ustadz Badlisa Alauddin lagi guys. Jadi ini ada satu videonya yang keren ini guys ya. Nah ini dia ya, masih di Tazkirah Ustadz Channel. Kenapa akhir zaman kena bela kambing? Nah ini apa lagi nih, aku belum tahu ini masalah ini, kenapa akhir zaman kena bela kambing. Kenapa ya? Tahu juga aku guys. Jadi aku penasaran, pengen lihat ini videonya 4 bulan yang lalu, berarti masih baru lah ya guys ya. Aku nggak tahu ini ceramahnya tentang apa dan kenapa tajuknya seperti ini. Jadi ya mungkin langsung aja kita tengok ya ceramah Ustadz Badlisa yang satu ini. Yuk. Indo React. Oke. Tazkirah Ustadz. Oh ya, jangan lupa di subscribe guys ya. Fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hazza ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma rabbina bi qada'ika wa sabirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'ma'ika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu. Jadikan kami sabar menerima pujianmu. Dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Yang dihormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Musta'in Billah Temuluk, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita akan membicarakan tajuk yang disediakan oleh pihak masjid, iaitu hijrah, persiapan menuju dunia baru. Hadirin hadirat sekalian, tanpa kita sedar, hijrah adalah sunnatullah, berlaku setiap hari tanpa kita sedar. Dulu kita duduk di alam roh, tidak kekal, hijrah ke alam rahim. Alam rahim tidak kekal, pindah ke alam dunia. Dunia yang sedang kita lalui juga tidak kekal, nanti hijrah lagi ke alam barzakh. Alam barzakh juga tidak kekal, nanti pindah lagi ke alam kiamat. Dan begitulah seterusnya. Dalam konsep kita bekerja pun kita banyak berhijrah. Naik pangkat itu hijrah. Kalau polis dulu constable, naik pangkat lance corporal itu hijrah. Lance corporal pindah naik corporal. Corporal hijrah naik sarjan. Sarjan pindah naik sarjan major. Sarjan major hijrah naik sub inspector. Sub inspector hijrah naik inspector. Inspektor pindah jadi Allahyarham inspektor. Dan begitulah seterusnya. Itu juga hijrah ya. Secara etimologis dan terminologis, hijrah ni hajara yuhajiru muhajaratan wa hijratan, yang membawa 4 maksud: at-tarku, al-i'rad, al-qat'u, al-man'u. Maknanya kita meninggalkan, berpaling, memutus, menahan. Semuanya membawa maksud yang sama, iaitu penghijrahan. Sebab itu dalam konteks perbicaraan kita malam ini kupasan kita malam ni lain sikit daripada kebiasaan. Penganjur minta saya ulang hijrah, persiapan menuju dunia baru. Payah tajuk ni tuan-tuan. Biasa kita cerita Nabi naik unta ya. Kadang rasa penat kalau penganjur ni. Kalau time ceramah lain tajuk bodoh-bodoh dia bagi. Kena kita tajuk mat kilau lah, pendekar dari sudut kepimpinan zaman lampau mati. Macam ni nak buat homework. Kalau ceramah lain cerita bodoh-bodoh dia bagi. Tapi yalah, kita membicarakan tajuk ini tentang gambaran dunia akan datang.
Salah satu daripada gambaran dunia akan datang, ini banyak disebutkan dalam hadis dan ayat Quran. Malam ni kita tidak mahu menyentuh pun tentang teori-teori konspirasi. Ini semua sampah penulis barat saja yang memunculkan benda-benda ini. Kita melihat bagaimana Nabi SAW menggambarkan satu keadaan dunia baru yang akan ditempuh oleh setiap manusia sama ada dia bersedia ataupun tidak. Salah satu daripada dunia baru yang akan kita alami satu hari nanti kalau panjang umur adalah kemunculan satu makhluk namanya Dajjal. Dajjal ini dunia baru. Dunia baru Dajjal. Yang mana Nabi SAW tidak jemu-jemu beri nasihat dan bekalan pada kita buat persiapan untuk berjumpa dengan Dajjal ini. Ini kerana khawariqud Dajjal ataupun keluar biasaan Dajjal. Dalam bahasa Arab dia panggil fitnah Dajjal. Trial of Dajjal ini adalah seberat-berat ujian yang akan dihadapi oleh setiap kita. Kalau tak ada pun anak cucu kita. Paling berat fitnah sehingga Dajjal. Nabi sendiri pernah melahirkan kebimbangan, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbaru minad Dajjal. Tidak ada satu makhluk pun yang Allah cipta sejak daripada Adam sampai hari kiamat yang ujiannya lebih besar daripada ujian Dajjal. Tidak ada. Hadis riwayat Imam Muslim. Dajjal itu Kita belajar dalam sejarah cerita banjir besar Nabi Nuh. Nabi Nuh ya. Besar sangatlah banjir besar Nabi Nuh. Adakah itu ujian terbesar? Tak. Tidak. Nabi kata itu kecil. Dajjal ini Wah itu Nabi Nuh itu guys ya, populasi manusia di bumi itu tinggal berapa persen gitu. Itu masih kecil itu dibilang sama Nabi ya. Lebih besar Dajjal. Wah gimana dahsyatnya itu. Banjir Nabi Nuh aja sudah dahsyat banget itu guys. Wow. Fitnah terbesar dan terberat yang akan melanda umat manusia. Apa sebab? Kerana Allah berikan kepada Dajjal benda-benda yang luar biasa yang memukau dan membingungkan akal fikiran. Dalam satu hadis, benda ni saya ingat dah yang berlaku 3 tahun sebelum sebelum Dajjal keluar. Dalam satu hadis Nabi pernah bercerita sebagaimana yang didengari oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Kata Abu Umamah, Nabi satu hari bercerita tentang Dajjal dan Nabi minta kita semua buat persiapan. Di penghujung ceramahnya Nabi sebut wa inna qabla khurujid Dajjal salasu sanawatin shidad. Sesungguhnya sebelum kemunculan Dajjal, dunia akan mengalami kesengsaraan selama 3 tahun. Huru-hara dunia ini. Yusibun nas fiha jau'un syadid. Kamu akan dapati kebuluran merata-rata. Krisis kebuluran, krisis makanan, krisis bekalan asas. Ya'murullah as-sama'u fi sanatil ula an tahbisa sulusa matriha wa ya'murul arda an tahbisa sulusu nabatiha. Allah memerintahkan langit pada tahun pertama supaya kurangkan hujan 1/3 dan bumi akan kurangkan hasilnya sebanyak 1/3. Fala tabqa dhata dhilfin ila halakat ila masya Allah. Selepas daripada itu tidak ada lagi haiwan yang banyak. Haiwan dah makin bekalan, makin kurang, melainkan beberapa ekor saja yang akan wujud. Tapi belum kayaknya guys ya, belum wujud itu guys ya. Sekarang ya hujan masih sering turun gitu kan ya. Belum ada, kata Ustaz tadi 3 tahun dilanda kekurangan makanan, kayaknya belum ada ya. Ya belum ada ya tanda-tanda itu ya. Ini hadis dalam Sunan Ibnu Majah, Sahih Ibnu Khuzaimah dan direkodkan dalam Mustadrak Al-Hakim. Kata sebahagian ulama, ketika itulah seluruh dunia akan kembali ke zaman batu. Kita akan balik semula ke zaman tori. Zaman batu. Sebab itu kalau bincang tajuk malam ini, hijrah menuju baru, salah satu perkara kita kena hijrahkan anak cucu kita adalah kita dah kena mula didik anak cucu kita belajar ilmu survival. Dah mula kena ajar anak cucu kita ini. Iya, aku juga berpikir kayak gitu guys ya. Gimana kalau nggak ada teknologi lagi gitu kan, tiba-tiba internet mati, listrik mati gitu ya, semuanya seluruh dunia gitu ya, pasti balik lagi ke zaman batu gitu kan. Dan orang-orang juga nggak terbiasa dengan itu gitu. Pasti mereka kebingungan bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya survival gitu kan ya. Bayangkan aja
orang-orang biasa bergantung dengan teknologi, sekarang teknologi sudah hilang gitu. Gimana mereka mau hidup gitu kan? Susah. Makanya aku berpikir kalau zaman itu sebentar lagi datang, ini anak-anakku ini harus belajar gitu ya, ilmu survival gitu. Bagaimana caranya nanam inilah, makan itulah, apa obat-obatan dari daun-daun gitu kan ya. Ternyata memang benar. Ada hadisnya kalau nanti ada zaman yang kita balik lagi ke zaman batu gitu. Wah, ini mengerikan ini guys. Ilmu untuk survive ni aku cakap Melayu kan, untuk dia boleh hidup ikhtiar hidup. Iya. Ilmu ikhtiar hidup. Dan di barat pun mereka sudah mula buat persiapan itu. Sehingga kan banyak teori-teori yang dikeluarkan. Antaranya berpunca daripada Albert Einstein. Dia pernah diwawancara tahun 1949. Okey. Dia kata, I don't know what weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with stick and stones. Dia kata, saya punya jangkaan, saya tak tahu perang dunia ketiga kita akan gunakan senjata apa. Tapi percayalah, perang dunia keempat, manusia akan berperang menggunakan kayu dan batu. Iya. Sampai satu peringkat gitu. Einstein pernah ngomong gitu. Jadi dalam kesengsaraan itulah Dajjal muncul. Membawa tawaran-tawaran, manifesto dan janji-janji manis supaya manusia jadi ikut cakap dia. Itu momen keluarnya Dajjal itu. Seluruh dunia ni akan kembali ke zaman batu. Seluruh dunia. Ada satu hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, khairu ma lil muslim ghanamun yatba'u biha sya'ful jibal wa mawaqi'il qatri yafirru bidinihi minal fitan. Tak lama lagi kata Nabi, sebaik-baik harta seorang Islam adalah kambing yang dia gembalakan di lereng-lereng gunung dan di tempat-tempat hujan turun. Yang mana ketika itu dia lari untuk menyelamatkan agamanya daripada gelombang fitnah. Tuan-tuan tak payah percayalah kalau orang kata pelaburan terbaik adalah beli emas lah, harta tak. Pelaburan terbaik beli kambing. Beli kambing guys. Beli kambing. Ini bukan saya cakap, hadis. Apa sebab? Apabila kita dalam keadaan ni bukan nak berlaku minggu depan benda ni. Sekarang terus tuan-tuan jual habis. Mana tengok ceramah habis ceramah. Ni preparation kita akan datang. Nabi beri gambaran ketika itu duit tak laku. Orang meniaga pun tak ada, barang pun tak ada, teknologi apa pun tak ada. Teknologi hilang guys. Ketika itu orang yang memiliki kambing, kata Nabi, dialah paling kaya sekali. Kenapa Nabi tak sebut selain pada kambing, lembu ke, unta ke? Kerana kambing mudah untuk bergerak dari satu lokasi ke satu lokasi. Kalau tuan-tuan pelihara lembu, susah sikit nak mobile. Kambing senang, boleh angkut atas baru, boleh berjalan ke mana-mana. Betul. Maka bayangkanlah kalau Nabi dah mula menggambarkan satu hari esok benda paling mahal kambing. Artinya suasana ketika itu emas tak laku, apa pun tak laku. Sudah chaos banget berarti ya. Sebab itulah tuan-tuan, bisa sampai hilang teknologi gitu guys ya. Bayangkan ada sesuatu yang berlaku besar, masif gitu pasti. Sampai teknologi itu bisa hilang dari muka bumi ini. Pasti ada sesuatu yang besar banget itu yang terjadi sebelum Dajjal keluar itu ya. Dan dilanda kelaparan kita. Bisa jadi bencana alam guys. Bisa jadi gunung meletus gitu kan. Seluruh gunung meletus di dunia ini, hilang semua teknologi kan. Awan ketutup awan semua gitu kan. Bisa jadi zaman es lagi, dan kesusahan makanan bisa jadi 3 tahun. Terus nggak ada teknologi lagi kan, hancur semuanya, baru Dajjal keluar ya. Itulah kita harus ajarkan ilmu survival itu tadi ya. Untuk hijrah ini kita kena mula ajar anak kita ilmu-ilmu survival. Betul. Ilmu-ilmu untuk mereka ikhtiar hidup dalam hutan. Saya percaya anak-anak muda sekarang ni cakap banyak, tapi nak tangkap ikan tawar, ikan laut, tangkap ketan, tangkap siput tak reti. Bisa ya. Action lebih. Betul. Ikan pun tak kenal. Berapa orang anak muda reti cara nak menangkap burung ataupun haiwan-haiwan liar. Adakah orang muda kita kenal tumbuh-tumbuhan liar yang boleh dimakan? Ular pun tak kenal. Betul. Adakah anak muda kita reti teknik nak membuat gula, nak membuat garam, nak buat minyak masak? Saya percaya jangan anak muda kita hak tak berapa nak muda pun tak reti. Betul. Minyak masak kedai, semua beli kedai.
Nggak Mulut bisa. tak ada air semua tak mandi. Bikin minyak tak nggak kerti bisa. air, tak kerti nak mencari air. Telaga tak pernah buat. Tak ada persiapan langsung. Betul juga kata Ustaz ya. Saya kira kita dah kena mula belajar teknik buat ikan masin, ikan salad, udang kering, buat perkasam untuk nak stok kita. Kasam. Kita dah mula kena belajar kenal buah-buah hutan yang boleh dimakan. Kena belajar teknik masak dalam keadaan darurat. Iya. Kena belajar cara nak buat periuk tanah liat. Kena belajar macam mana nak buat arang pun tak apa reti. Oh, habis guys. Indo React. Wah, ini betul kata Ustadz tadi guys ya. Aku bayangkan kalau sampai teknologi itu bisa hilang di muka bumi ini, mungkin ada sesuatu yang besar banget ya terjadi di muka bumi ini guys, seperti bencana alam gitu ya. Misalnya kita bayangkan gunung meletus lah ya, erupsi semua, meletus semua gunung-gunung di dunia ini, gunung-gunung besar gitu kan ya. Kan awan itu menutupi, awan-awan hitam itu menutupi atmosfer gitu kan. Akhirnya cahaya matahari nggak masuk ke dalam bumi dan terjadilah musim dingin, ditutupi es gitu kan ya. Dan bahan-bahan makanan itu nggak ada gitu, ladang-ladang itu nggak bisa tumbuh semua karena es tadi. Hewan-hewan mati semua gitu kan, teknologi juga mati semua, kena elektromagnetik mungkin ya, apa segala macam gitu kan ya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah jadi mungkin itu ya, bisa jadi bencana alam penyebabnya teknologi bisa hilang di muka bumi ini. Dan ya betul kata Ustadz tadi, kita harus mengajarkan pada keturunan kita guys, generasi-generasi muda itu ilmu survival. Sudah jauh banget dari hal-hal yang seperti itu guys, karena mereka nggak tahu gitu cara bertahan hidup tanpa teknologi, tanpa, sekarang sudah mudah semua gitu kan ya. Jadi mereka nggak tahu cara bertahan hidup zaman dulu itu seperti apa gitu, harus diajarkan gitu ya. Ya ini bermanfaat banget ini ceramah Ustadz yang satu ini ya. Gimana menurut kalian guys? Kalian komentar di bawah aja guys ya. Kalau memang ada hadis yang seperti itu kan, teknologi sudah hilang, berarti yang kalian pikirkan apa tuh penyebabnya? Kalian komentar di bawah ya guys ya. So, nanti kita tengok lagi ceramah Ustadz Badlisa Alauddin yang lainnya yang keren-keren. Jadi stay tune terus di Indo React TV. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menjadi member VIP channel ini. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi.